Oke, pembahasan kita karena materi hari ini sedikit ringan, ringan dalam arti hanya menjelaskan bahwa di ada beberapa organisasi yang memang eh, apa ya, menghandle ataupun mengantisipasi untuk serangan-serangan cyber ya ataupun yang disebut dengan keamanan ya. Keamanan itu adalah secara apa itu namanya? Secara internasional. Jadi ada beberapa organisasi yang memang mengkhususkan untuk itu tadi ya, bagaimana melakukan penanganan, menghandle, mencegah ya terjadinya serangan-serangan tadi ya. Sebelum kita masuk ke situ, ini Ibu mau memberikan sedikit gambaran aja ya. Kalau kita perhatikan hari ini kan pembahasan kita itu hanya security standard organization. Jadi sistem keamanan yang memang sudah menyeluruh ya secara internasional atau jadi sistem keamanan itu ada standarisasinya ya. Jadi ada beberapa di sini contohnya IANA, Internet Access Number Authority, ISOC, Internet Society International, IETV, ya, Internet Engineering Task Force, IRTV, Internet Research Task Force, ya, kok sama IRTV, ini IE, ya, Internet Engineering, ini research-nya. IEEE, ya, Institute of Electrical and Electronic Engineering, EPNIC, Asia Pacific Network Information Center, IAB, Internet Architecture Board. Ya, jadi yang mau kita bahas. Nanti kalau misalnya kamu baca ya keamanan untuk data informasi, ada juga apa namanya standar organization internasionalnya untuk itu ya. Jadi ini memang mengkhususkan di bidang jaringan ya. Jadi jaringan kalau bicara jaringan itu dengan network, network itu adalah yang server dan server ini tidak hanya yang lokal, intranet, internet ya. Kan ada tuh apa tuh cakupan-cakupannya tergantung berapa jaraknya ya. Nah, ini adalah yang secara menyeluruh. Nah, sebelum Ibu karena ini hanya memperkenalkan ada logonya, apa aja yang dikerjakan ya. Ada dua yang ini Nadia dan Sindu. Jadi hari ini kita Ibu mau memberikan sedikit tambahan aja ya. Bagaimana sih cyber ya? Kan ada tuh, kamu apa cyber crime ya? Jadi ada dia memang khususkan ya IT-nya di bidang security atau keamanan, ada dia IT di bidang perbankan. Ini untuk cyber ya, serangan cyber. Apa yang ini sebagai tambahan materi aja? Apa arti apa itu gambaran umum dari penyerangan? Bagaimana si hacking atau penyerangannya? Pengelompokan teknik penyerangan, anatominya dan hacking ya. Apa itu yang disebut dengan penyerangan ya? Diserang atau bicara dengan network, bicara dengan jaringan, ada hardware, ada perangkat keras ya, ada aksesnya. Contohnya adalah untuk penyerangan itu bisa melalui perangkat kerasnya, bisa juga berbentuk infrastrukturnya, kemudian ada yang membuatkan bentuk perangkat lunak ataupun konfigurasi ya. Jadi berbagai serangan yang bisa dilakukan. Apa yang paling fatal dari serangan cyber ini? Yaitu tadi bisa memperjualbelikan data ya. Yang kedua itu tadi ada penyebaran apa itu ya yang tidak pada tempatnya, maksudnya tidak tepat ya penyebaran beritanya itu bisa. Contoh di sini kita lihat ya serangan yang termasuk di sini bisa disebut hacker. Kita perhatikan nanti serangannya itu adalah interupsi data ya. Jadi ketika si A mengirimkan bisa berbentuk data, bisa email, dia dilakukan apa namanya belum sampai tapi sudah ada serangannya ya, interupsi namanya ya, mengakses suatu program atau data pada komputer target ya, itu tadi ya yang ada sekarang mode apa itu namanya remote ya. Jadi kita bisa seperti melakukan di komputer kita sendiri, tetapi yang kita kerjakan bukan komputer kita tapi adalah komputer lain dengan cara remote control ya. Jadi dengan kita mengetahui kita bisa mengakses secara leluasa. Ini juga ditakutkan. Memodifikasi program data pada komputer target itu tadi
ingin memodifikasi data yang sedang dikirim, contoh di sini ada ya, kita kirim A ya, kenapa itu nanti ada enkripsi, deskripsi ya, bagaimana apa itu namanya melakukan manipulasi data. Manipulasi dalam arti ada penyisipan ya, penyisipannya di sini adalah untuk keamanan ya, penyisipan komunikasi palsu. Nah, berikutnya menahan atau sandera data. Nah, ini juga termasuk karena oke. Kebetulan Ibu kemarin mengikuti sebuah apa namanya webinar ya mengenai security ya, cyber keamanan ya. Jadi emang karena Ibu itu kan ini kan Ibu lebih ke hardware-nya ya. Jadi keamanan komputer, keamanan jaringan ada memang sistem informasi yang mengkhususkan di apa namanya sistem informasi untuk database e-commerce itu kan memiliki data ya. Ibu di yang keamanannya yang ini yang kita bicarakan adalah menyangkut dengan berkaitan dengan hardware-nya ya, termasuklah situ jaringannya ya. Nah, di sini ada treat more complex as attack ya, proliferate ya. Jadi ada yang low ya, yang dari yang itu tadi, misalnya melalui flash disk, tapi yang sampai hack ya, high ya. Attack jadi perkembangannya kita lihat di sini seperti Bu sampaikan kemarin. Jika kamu mengetahui kabar terakhir itu ada serangan di UK, UK itu adalah Inggris ya. Jadi ada seperti hacker ya, dia menyerang situs ya, situs pemerintahan. Nah, setelah dilaporkan ke polisi ternyata yang melakukan itu adalah autis. Autisnya di umur berapa? 16-17 tahun. Bayangkan ya, seorang yang autis ketika dipertanyakan sama orang tuanya menjawab, "Loh, anak saya kan hanya pegang game, kenapa bisa?" Nah, itu dia. Itu tadi ada komunitas ya, community. Jadi ketika kamu memiliki kesamaan persepsi, kesamaan apa namanya minat, jadi bertemulah para hacker-hacker ini. Itulah yang melakukan serangan ini. Jadi kenapa tadi ada organisasi? Jadi mengantisipasi tindak-tindak kejahatan ya, karena memang untuk mengurangi tingkat apa tadi kejahatan tadi harus ada undang-undangnya. Kalau undang-undang secara lintas apa itu kan ini kan internet ya, internasional. Nah, itu dia. Jadi ada beberapa yang membuatkan. Ini tren serangan ya, yang dari tahun ke tahun. Ini contohnya top 10 di 2007, top 10. Kalau di Indonesia yang terakhir kita dengar adalah bagaimana data BPJS tersebar. Tapi kalau dipertanyakan, Ibu juga tidak tahu ya, karena kalau di negara luar, apabila ada serangan, mereka akan memberikan apa ya semacam konversi pers. Mereka akan menyatakan oke, ini ada serangannya adalah ini. Kalau di kita kan oke, ada kebocoran data, taunya dari mana? Ada Twitter ya kan. Ya, si Twitter ada seseorang mau menyampaikannya di Twitter, heboh ya, semua tahu. Tapi secara misalnya ada pihak apa tuh BPJS yang menyatakan oke ada penyebaran data dan itu memang ada, jadinya ada juga ya, tapi tidak disebutkan apakah penyebaran tadi melalui oknum itu ada orang-orang yang bertanggung jawab dengan sengaja ya, dengan sengaja bisa mengambil, menyebarkan, memperjualbelikan data, atau memang itu tadi melalui cyberkah, melalui jaringankah, atau melalui apa tadi ya, ada namanya menggunakan semacam apa itu namanya tool ya, ada softwarenya, ada melakukan alat. Nah, itu dia ya. Pelaku hacking ya, siapa aja pelaku hacking? Ingat ya, ketika seseorang itu melakukan hacking atau serangan, si orang tersebut atau si hacker tersebut tahu apa untuk mengantisipasi. Jadi seperti Ibu ceritakan, ada seorang orang Indonesia masih muda, dia bisa melihat kelemahan dari si NASA, ya NASA atau Google ya, Google. Di saat mereka mengetahui kelemahan itu, mereka menyampaikan, ya, dia tidak melakukan mengambil data lalu didistribusikan atau dijual, tidak ya, dia memberitahukan, oke, Sawitri, NASA punya kelemahan ini. Nah, terakhirnya kan si anak tersebut mendapatkan bukan fee ya, imbalan ya, semacam reward. Itu karena dia memang dia tahu kelemahan, tapi dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak membawa itu, tapi dia memberikan input. Oke, lakukan ini. Nah, itu dia. Nah, ini contoh pelaku hacking ya. Jadi ini semacam bisa disebut terorganisasi, tapi bisa jadi tadi ikut di community. Community itu tadi ya, ada beberapa
sekelompok yang memang memiliki minat ya, memiliki apa itu namanya ya, ada ya kesamaan minat ya, ada kesamaan itu. Contoh tadi mereka suka memperhatikan IP address ataupun mereka suka memperhatikan apa aja kelemahan-kelemahan. Nah, ini yang ancamannya kan lebih banyak kemana? Namanya situs-situs pemerintahan, situs resmi. Kenapa? Karena itu tadi ya menyangkut hidup orang banyak, menyangkut tadi data yang sangat banyak ya. Nah, ini contohnya ada modern lamar script. Ini dia larva ya. Istilahnya untuk si ini ya mundane mengetahui hacking tapi tidak mengetahui metode. Claimer ya mencoba skrip-skrip yang pernah dibuat oleh hacker. Jadi kalau kamu minta hacker, ya bisa saja. Kenapa? Karena itu kan dipelajari ya, ada dipelajari. Dia mencoba skrip-skrip tadi, bisa saja dia seorang programmer ya. Di saat dia melakukan pemrograman, dia mengetahui, oh oke, ini kayaknya kalau ditambahkan ini bisa. Jadi apa ya? Apa ya? Akhirnya semacam memeras ya. Jadi dia melakukan suatu tindakan-tindakan. Oke, kalau ini saya bawa bisa menjadi mendatangkan untung ke saya, tapi nanti melakukan pemerasan. Nah, itu dia. Jadi dia mencoba-coba aja ya, tapi belum paham. Wannabe memahami sedikit metode hacking ya. Ini larva hacker mula menguasai dengan hacking sering bereksperimen. Nah, hacker ini yang menjadi tapi kan tidak pernah orang mengaku apa profesimu, saya seorang hacker. No, tidak ya. Jadi ada guru master of the master hacker ya. Hacker ini bisa jahat, oke, tapi bisa juga baik, bisa jadi ya. Jadi tidak harus itu tadi ya kejahatan, tapi umumnya memang kalau dia hacker, master hacker ini sudah bawahnya negatif. Karena kenapa? Karena itu tadi ya seperti trennya adalah orientasinya adalah oriented money ya, semacam memeras ya. Nah, kalau kamu bayar sekian, saya akan mengembalikan sistem kamu. Nah, itulah mereka ya. Nah, tipikalnya jenis pelakunya si ingin tahu, si perusak, si profil tinggi, pesaing ya. Jadi ini ada beberapa jenis hackernya. Black hat hacker, white hat hacker, gray ya, Swiss. Nah ini dia kita lihat tingkatan-tingkatan atau sebutan untuk si hacker. Hacker itu adalah orang yang melakukan penyerangan terhadap sistem atau jaringan, baik itu lingkupnya mau kecil mau besar atau seluruh menyeluruh. Black ya, black hat, topi hitam, menggunakan kemampuan melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan merusak. Nah ini dia. Jadi oke, saya ini dia tahu yang saya lakukan ini salah, it's wrong, ini salah, tidak bisa dilakukan. Ini kalau dilakukan akan mengakibatkan ini. Tapi dia ini tadi ya cenderung hobi. Dia memiliki minat ya. Jadi ada tuh memang kalau dilihat dari sisi psikologinya ini pasti ada apa ya? Karena semakin dia melihat kelemahan-kelemahan itu dia semakin suka ya. Karena tadi hobi ya. Black. White ini menggunakan kemampuan menghadapi black hacker. Jadi ini legal ya. Jadi kalau misalnya kamu perhatikan kepolisian, ada security-nya, ada bidang untuk memang IT yang menangani itu ya, security analysis, security consultant, apa kerjaan, what do you job, kan gitu kan, security analysis ya. Jadi dia di bidang perbankan di security-nya. Orang IT yang memang menghandle itu tadi ya, bagaimana keamanan, bagaimana jaringan operasional berjalan tanpa ada si hacker ataupun gangguan tadi. Gray, ini yang nggak jelas ya, bergerak di wilayah abu-abu. Jadi kita tidak tahu ini apakah serangankah atau menjadi lawan atau teman. Nah, white hat, tapi ketika dunia bahaya, nah ini mereka bisa sebagai black hat ya. Ini contohnya. Swiss ya, Swiss hacker. Hacker yang tidak peduli pada konsekuensi hukum dari semua tindakannya. Jadi kelebihan si hacker yang terakhir ini ya kalau kamu baca atau ada yang mengikuti yang dari UG ya yang 16 tahun, usia 16 tahun dan autis, bayangkan ya orang namanya autis ada beberapa yang membedakan normal dengan autis. Nah, dia bisa. Kenapa? Nah, itu dia. Tapi kelebihan si kemarin mereka tidak menutupi asal mereka. Jadi ada beberapa hacker itu kan semacam apa ya? Mereka semacam menggunakan topeng mas. Susah mencari jejak mereka ya. Nah, itu dia. Bahkan kepolisian pun mungkin susah mengidentifikasi siapa hacker ini. Nah, kalau yang kemarin kan ketahuan karena mereka satu tadi ya mereka melakukan itu memang hobi. Kedua memang ada ya sengaja melakukannya agar misalnya agar si pemerintahan itu seperti apa ya mencari perhatian. Nah itu dia ya. Jadi si hacker ini tidak peduli apapun yang akan nanti terjadi ya. Ini biasanya yang melakukan manipulate untuk apa itu
accounting bank seperti itu ya. Mereka tidak peduli akan konsekuensinya. Nah, itu dia. Jenis serangan: interruption, interception, modification, fabrication. Jadi kalau Ibu tanya, semester ini kamu belajar tentang keamanan serangan ini apa aja? Jaringan ada, keamanan komputer itu yang semester apa ya? Ada yang Ibu lihat di data informasi ya. Jadi apa jenis serangannya itu ada interruption, interception, modification, fabrication ya. Ini yang kita bahaskan. Interruption, pemutusan komunikasi ya. Ini kan sengaja ya menghabiskan bandwidth dengan membanjiri data. Jadi ketika si jaringannya banyak data inputan, dia kan akan low ya, trouble karena berat kan gitu kan. Nah, ini contohnya menggunakan ping, broadcast, smurfs, SYN4, matches, various fluid ya. Ini contohnya. Kemudian interception. Nah, kalau ini tadi diputuskan ya, jadi semacam digunting, ada pemutusan ya. Interception, berusaha mendapatkan password atau data. Nah, ini dia aja. Ini dilakukannya bukan mencuri data. Oke, dia ngintip-ngintip, bukan ya. Dia melakukan misal password sniffing ya. Jadi melakukan hal-hal bagaimana mengetahui password ya. Tools-nya ada ya, mereka bisa menggunakan software. Contoh di sini yang ada kan antivirus tuh. Nah, dari situ mereka bisa nanti menyerang. Tujuannya apa? Mengetahui username, password gitu ya. Tools TCP/DIM, ngrep, Linux. Nah, ini dia. Modification. Modification melakukan perubahan termasuk menghapus, mendelay ya. Ini dilakukan dengan virus exploit atau Trojan horse ya. Fabrication ya, melakukan pemalsuan pesan. Nah, itu dia. Jadi mungkin yang terkirim adalah sebuah pesan, tapi ketika kita klik yang berubah adalah apa? Nah, itu dia user palsu, spoofed packet ya. Pakai constitution kit dapat dipakai sebagai tools. Jadi ada semacam user palsu ya, user fake ya. Nah, ini contoh dari teknik serangan cyber. Jadi untuk perkuliahan kita ini, ketika nanti pertemuan itu lebih banyak bercerita-cerita, Ibu akan memberikan tambahan-tambahan yang untuk memberikan apa ya namanya masukan, juga tidak hanya masukan saja, tapi sebentar ya, biar Ibu stop dulu. Nah, kalau misalnya kamu perhatikan, bukan ini ya, sebentar. Kalau kamu perhatikan, mana tadi ya? Ini ya? Enggak ya. Kalau diperhatikan, teknik serangan cyber. Oke. Jadi kalau kamu perhatikan, kamu pernah kutak-katik dari si CPU atau laptopmu, bagaimana menghandle keamanannya. Sebenarnya mereka sudah sama ya, ketika kamu beli handphone, mereka sudah ada apa itu? Apakah pengamanannya bentuk key, authentication, ataukah kamu menggunakan apa itu namanya? Ada ya sekarang handphone itu pakai apa finger ataukah scan wajah, contohnya seperti itu kan. Nah, ini kita melihat ini kok nggak ini apa munculnya ya? Stop share. Stop share. Bentar ya. Ini udah dulu. Ibu mau kembali ke topik supaya bisa terlihat ya. Ya. Aiswarai. Kenapa yang Ibu tadi klik-klik kok nggak dapat ya? Oke ya. Jadi masih ada waktu. Oke, si ini ya bentuk-bentuk organisasi yang paling sering pernah kamu dengar apa ya? IEEE ya. Kita lihat satu-satu. Aiswara, Asai, Manis ya. Oke, kita perhatikan. Nah, ini tadi contoh ya. Pertama IANA ya. IANA ya, Internet Access Number Authority. Jadi di sini memang organisasi yang didanai oleh pemerintah Amerika ya untuk ya melihat protokol internet ya, ruang alamat, domain itu kan misalnya Indonesia IAC/ID ya, sistem DNS-nya. IANA juga memiliki otoritas untuk menunjuk organisasi lainnya memberikan blok alamat IP spesifik pada pelanggan ya. Jadi misalnya kamu tuh apa itu namanya? Ada transaksi dananya itu yang sekarang kan banyak tuh yang transaksi dana, mau wallet, mau apa, top up apa kan gitu kan. Nah, mereka membutuhkan
alamat IP, bisa ya. IANA juga bertindak sebagai otoritas tertinggi untuk mengatur root DNS yang pusat informasinya ditetap alamat ITP-nya sistem otonom. Jadi ini dia contohnya untuk organisasi Internet Access Number Authority ya. IANA memberikan tanggung jawab dalam mengatur pengaturan ruang alamat IP dan DNS kepada 3 badan ya. Jadi apa namanya cyber ya yang secara internasional, American Registry for Internet Number (ARIN) ya, menangani wilayah Amerika Utara, Amerika Selatan. Jadi Research IP Europeans ini wilayah Eropa, Afrika sampai ke Sahara, Asia Pacific Network Information Center ini untuk Asia dan Australia. Berikutnya adalah non-profit ya, Internet Corporation for Asset Name ya, ISANN ya. Ibu tadi sampaikan kalau kamu nanti belajar sistem keamanan untuk database, data sistem informasi, ada lagi ya organisasi standar organisasinya. Yang kedua ISO ya ISOC Internet Society International. Nah di sini asosiasi ini adalah ada bayangin dia di anggotanya 17.000 anggota individual, 130 anggota organisasi. Jadi mereka ini non pemerintah. Kalau tadi pemerintah, ini non pemerintah yang bertujuan bekerja sama mengkoordinasi secara global ya. Jadi apa penjaringan teknologi internet ya. Jadi mereka ini tidak hanya memberikan apa ya meriset lebih dahulu, menemukan apa itu namanya new teknologi ya. Tapi mereka juga menjalin pengembangan yang terbuka. Jadi mereka melakukan apa aja yang bisa ditingkatkan agar bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Jadi kalau kita tanya kan, oke, Microsoft siapa yang punya? Bill Gates kan gitu kan? Oke, si apa namanya Facebook siapa yang ini? Media sosial ya kan gitu kan? Nah ini menangani yang benar-benar memang untuk ini tadi ya, bagaimana si internet ini berkembang bermanfaat bagi seluruh umat ya, seluruh orang di dunia ini. Inilah tujuan si ISOC. Ini bukan lembaga pemerintahan ya. Prinsipnya internet itu harus menguntungkan, terbuka dan tidak dihalang-halangi. Ada beberapa negara itu apa ya? Jadi mereka beberapa situs mereka tidak mengizinkan. Jadi misalnya oke, yang berbau ini kami tidak mau. Ada beberapa seperti itu ya. Ekspresi bebas online tidak dibatasi. Nah ini tadi ya. Kalau Indonesia kan Kominfo kalau misalnya ada cyber bukan ya berita-berita yang setiap hari mereka selalu dimonitoring, hoax atau propaganda ataupun berita-berita lainnya yang tidak ini mereka memblokir ya. Nah di sini adalah mendasari ISO ini forum terbuka pengembangan standar teknologi. IETF, Internet Engineering Task Force ya. Ini logonya IETF. Ini sebuah organisasi menjaring banyak pihak tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Jadi dia sosialisasinya ininya apa namanya? Organization this for Internet Engineering Task Force ya. Di luar ini, Internet Engineering Steering Group ini diberi tugas mempelajari masalah-masalah teknik dalam jaringan komputer. Jadi mereka tidak hanya menemukan apa-apa aja yang baru, tapi harus bisa juga masalah-masalah teknik, apa aja yang kira-kira masih kurang. Nah, itu mereka ya. Pekerjaan IETF dilakukan oleh banyak kelompok sebagai working group yang berkonsentrasi di bagian topik ya. Ini juga berfokus pada isu-isu jangka pendek dan standar teknik pembuatannya. Ya. IRTV, Internet Research Task Force, ini bekerja pada topik yang terkait dengan evolusi internet, teleskop inframerah, fasilitas NASA. Misinya mempromosikan penelitian yang penting bagi evolusi internet. Ya, jadi contoh kan kemarin itu ada 3G, 4G, 5G, apalagi yang berkaitan dengan kecepatan ataupun supaya si internet ini apa ya menyebar atau merata. Nah itu dia ya. Jadi ada mereka melakukan semacam riset ya yang bekerja pada topik yang berkaitan dengan ini tadi yang berkaitan dengan jaringan ya teleskop inframerah, fasilitas NASA, inframerah di Hawaii. Nah mereka membuatkan penelitian yang bagaimana si internet ini ke depannya ya. Kita tidak tahu dulu kan komputer sebesar apa berkelanjutan, berkembang, akhirnya apa yang kita lihat di
laptop atau di komputer yang secara online itu sekarang semua bisa dilihat di handphone. Nah, itu sekarang ya. Kemudian berikutnya adalah grup riset ya. Jadi ada beberapa ini didanai ya, ada yang didanai ya. Riset ini tujuannya itu tadi ya, bagaimana si internet ini, apa kendalanya, apa penemuan barunya, apa manfaatnya, ini profit atau non profit. Nah, hasil dari penelitian ini bisa digunakan oleh perusahaan atau ya perusahaan bidang IT yang memang mengembangkan pemaksimalan jaringan ya. Jadi mereka bisa menggunakan. Jadi contoh riset yang menjabat saat ini ASRG anti spam, CVRG Crypto Forum riset kelompok keterlambatan di ini dia ada beberapa, ada jaringannya, ada mobilitasnya, host ya. Jadi mereka menanganinya. Jadi menemukan hal-hal baru yang memang yang memberikan dampak yang harus signifikan ya untuk itu dia untuk risknya IETF ya, Internet Engineering Task Force ya, ini simbolnya. Nah, ini Institute of Electrical Electronic Engineering bertujuan memiliki pengembangan teknologi yang meningkatkan harkat kemanusiaan. Jadi ini dalam Indonesia berarti insinyur listrik dan elektronik ya. Jadi kalau di itu ada IEEE itu adalah namanya apa ya? Publishnya ya. Nah, ini adalah di sini tidak ya. Institute of Electrical Electronic Engineers ini adalah teknik yang mempromosikan pengembangan standar-standar yang bertindak sebagai percepatan teknologi. Itu dia ya. IEEE ini lebih dari 300.000 anggota di seluruh negara yaitu 150. Nah, di sini dia region-nya. Nah, ini logonya IEEE, chapter masyarakat komunikasi, chapter masyarakat sistem. Ini yang berkaitan dengan jaringan ya. Jadi apa aja skopnya kalau gitu kan? Oke, saya ada di sebuah organisasi. Apa aja skopnya? Ya itu dia ya. Chapter masyarakat komunikasi, communication security society chapter. Kemudian ada yang masyarakat pendidikan, masyarakat peralatan. Nah ini digunakan oleh si IEEE ya dalam menangani perkembangan permasalahan-permasalahan teknologi yang timbul ya. Yang keenam APNIC ya, APNIC Asia Pacific Network Information Center Indonesia ini kan kita kan termasuk wilayah etnik ya Asia Pacific yang corporation ya ASEAN 0. Nah ini dia contohnya adalah sebuah perusahaan nirlaba yang didirikan di Indonesia dan udah ada belum APNIC ya. Jadi dia perusahaan nirlaba yang memang APNIC ya, kontrol keuangan ya, pembentukan anggaran APNIC beroperasi atas dasar tahun kalender. Jadi si APNIC tadi yang terletak di apa namanya di Asia Pasifik ya. Ini ada untuk mengontrol keuangan sebagai anggota survei dalam survei stakeholder yang dilakukan oleh independen maupun tidak ya. Kemudian berlaku juga Internet Architecture Board ya, tanggung jawab IAB, pengawasan arsitektur, penghubung eksternalnya. Kemudian ada saran ke Internet Society-nya. Jadi inilah pembahasan kita di sore hari ini ya, membahaskan apa saja ya standar organization. Jadi nanti kamu perhatikan apakah bisa dilihat di laptop ataupun di komputer kita. Nanti kamu coba lihat ya bagaimana si IANA ini bekerja yang efektifnya. Ini sudah ada pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga. Ini pertemuan ketiga. Udah ada tugas atau belum? Belum ya? Ada yang sudah ada tugas belum ya? Belum pernah ya? Ada yang sudah Belum, ada? Bu. Belum ya. Jadi Ibu akan buatkan tugasnya karena udah pertemuan 3, karena kan 4 pertemuan lagi sudah UTS. Jadi ada untuk 2 minggu minimal itu nanti sebelum UTS itu ada 2 tugas ya, 2 tugas sebelum UTS-nya. Jadi bisa nanti Ibu bagikan ya. Jadi itu beberapa security standar ya organization. Nah sekarang coba kamu cari ya di browsing link yang membahas tentang ini security standard organization. Nanti kirim di GISTI. Perhatikan yang kami cari adalah security-nya ya, keamanannya. Tadi Ibu sampaikan ada keamanan untuk data, ada informasi, ada keamanan untuk jaringan, seperti itu. Jadi di sini kita ada untuk sistem operasi ya. Sekarang kita silakan di browsing, nanti kami cari ya, link atau ya URL yang membahas
Security Standard Organization. Jadi nanti apakah dari Ibu tadi menjelaskannya ada 7 ya, apakah ada nanti ada tambahannya atau bagaimana ya. Nah, setelah itu diberikan penjelasannya sedikit. PJ, ini udah mau selesai PJ. Oke, ada kira-kira pertanyaan sampai di sini? Yang kemarin itu bagaimana pengamanan apa sosial media ya? Sebenarnya kalau ditanya bagaimana pengamanannya, ketika kamu membuat apa itu namanya? Ketika kamu membuat sebuah akun ya, apa itu Instagram, TikTok, di situ kan sudah ada pengaturan setting ya. Itu aja kita ikutin sebenarnya. Karena mereka itu kalau perusahaan-perusahaan itu dalam mengeluarkan sebuah produk, mereka itu melakukan riset. Jadi mereka sudah tahu bagaimana nanti si sistem ini atau bagaimana nantinya si aplikasi ini jika digunakan banyak orang, ribuan, bahkan mendunia misalnya. Mereka sudah mengantisipasi itu. Jadi karena bagaimana Bu ya menghandle ataupun mengatasi keamanan WhatsApp saya, Facebook gitu ya. Nah, kamu coba ya, ini aja kalau kamu buka internet kamu, laptop, mau di situ kan udah ada setting ya. Settingannya itulah kamu ikutin ya. Kira-kira itulah yang paling bagus karena kan setiap perusahaan, contoh e-commerce, mereka pun sudah melakukan apa ya, mempersiapkan. Contoh tadi kan ada yang orang yang memang bersiap atau orang yang memang pekerjaannya untuk menghandle atau mengatur supaya apabila ada serangan, ya apa yang mau dilakukan, ya itu dia. Jadi sudah ada kalau perusahaan besar, apalagi yang finansial keuangan, mereka sudah mengatur atau membuatkan bagaimana pengamanan data atau informasinya, ya. Nah kalau kita ini adalah ke jaringan. Jaringan ini kan kalau kita perhatikan kan bentuknya apa fisik ya ada ya apakah bisa ya si A di mana si B di mana kemudian tiba-tiba data dicuri. Nah itu dia ya, itulah pembahasan kita sore hari ini. Ada pertanyaan PJ dan seterusnya PJ Sindu, silakan nanti dicari ya toolnya aja Belum ya. ada, Jadi Bu. ya ini nih. Tapi kalau boleh jangan yang Ibu apa ini ya, cari yang membahas security standard organization ya. Linknya aja kirim di apa nanti Ibu kasih apa namanya semacam perintah nanti kamu komen ya. Jadi carikan apa saja security standard organization-nya. Oke, sekian dulu kita kembali ke Gizi masih ada waktu. Ada pertanyaan Stanis, PJ, Aisyara, cukup? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Oke, selamat sore. Kita kembali ke Gizi. Bila tidak ada pertanyaan ya cyber security standard tugas akan Ibu berikan mungkin di akhir acara akhir pertemuan ini atau besok ya supaya Ibu lihat dulu karena keterkaitan antara mata kuliah satu mata kuliah yang jadi supaya apa ya kalian memiliki sebuah setidaknya mereka kalian itu bisa mengamankan diri kalian sendiri ya tidak kamu tidak saya ya jadi kita bisa menghandle memiliki etika itu tadi ya bersama dia dengan melihat dari security atau cybernya karena itulah sekarang yang paling itu tadi ya yang apakah tadi bisa dipelajari bisa ya apakah hacker itu sebuah profesi bisa juga iya ya apakah itu selalu merugikan tidak belum tentu ya jadi melihat apa yang mau dikerjakan dia bisa saja menyerang namun dia memberikan solusi ada beberapa seperti dia melakukan penyerangan tapi dia memberikan solusi terbaiknya itu dia ya. Jadi siapa tahu di antara kalian ada yang suka ataupun senang ataupun sedang mempelajari cyber. Untuk kamu mempelajari cyber itu yang kamu pahami itu adalah kode-kode dulu ya. Kalau belajar di apa namanya sistem bilangan ya sistem bilangan karena kan sistem bilangan digital ya supaya bisa. Ini agak rumit juga karena mereka menggunakan algoritma pengkodingan ya. Jadi kalau kamu perhatikan tadi tools-toolsnya itu ya yang sebelumnya cyber itu mereka adalah dibuatkan juga ya. Oke, kita kembali ke apa namanya gizi. Bila tidak ada pertanyaan, ini pertemuan ketiga. Terima kasih. Selamat sore. Sore, Bu. Oke. Sore, Bu. Sore, Bu. Oh ya, nggak bisa lagi Bu lihat. Oke, terima kasih.